Halo rekan-rekan, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi isu dari manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arya Octavian Yuda Pradana dari Unit Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Merauke, dan saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2025. Baik, yang pertama, identifikasi isu manajemen ASN. Yang pertama adalah motivasi dan disiplin kerja ASN. Kurangnya motivasi dan disiplin kerja di kalangan ASN dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik. Evaluasi kinerja secara berkala diperlukan untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Yang kedua, keterbatasan fasilitas pendukung di wilayah terpencil. Bandar udara kelas 3 di wilayah pedalaman Papua seringkali menghadapi keterbatasan fasilitas pendukung seperti komunikasi dan informasi yang dapat menghambat kinerja ASN dalam menjalankan tugasnya. Dan yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Wilayah kerja yang luas dan terpencil di Papua Selatan menyebabkan beban kerja tinggi bagi ASN yang terbatas jumlahnya. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pelayanan di bandara-bandara kelas 3 atau bandara-bandara yang ada di pedalaman Papua. Yang pertama, motivasi dan disiplin kerja ASN. Deskripsi isu. Kurangnya motivasi dan disiplin di kalangan ASN berpengaruh langsung pada kualitas pelayanan publik. Data dan faktanya, yang pertama dibutuhkan evaluasi kinerja yang rutin untuk memacu perbaikan kinerja individu dan organisasi. Dan yang kedua, masih terdapat pegawai yang kurang disiplin saat jam kerja. Dan yang ketiga, dampak dan pihak yang terdampak, yaitu penurunan kualitas pelayanan publik terhadap instansi. Yang kedua, pelayanan menjadi kurang efektif. Dan yang ketiga, memberikan contoh budaya kerja yang buruk bagi pegawai baru. Kualitas pendukung di wilayah terpencil. Deskripsinya, kesulitan dalam mengakses informasi karena keterbatasan fasilitas pendukung bagi bandara yang terdapat di pedalaman Papua. Data dan fakta menyebutkan bahwa fasilitas komunikasi yang belum memadai dapat menurunkan efektivitas kinerja. 2. Fasilitas jaringan listrik yang belum merata dapat mengganggu kegiatan pelayanan di beberapa bandara di pedalaman Papua. Dampak dan pihak yang terdampak dari keterbatasan fasilitas pendukung di wilayah terpencil adalah lambatnya proses komunikasi yang mengganggu sistem koordinasi antara kantor Otban wilayah 10 dengan bandara-bandara wilayahnya. Dan yang kedua adalah pengawasan dan pelayanan publik di bandara menjadi kurang efektif. Selanjutnya mengenai isu keterbatasan sumber daya manusia. Wilayah kerja yang luas di Papua Selatan menyebabkan beban kerja tinggi bagi ASN yang jumlahnya terbatas. Dari data yang ada, bandara-bandara kelas 3 di daerah ini tersebar di wilayah terpencil sehingga memerlukan pengawasan intensif, namun personel ASN yang tersedia tidak sebanding. Selanjutnya, dampak dan pihak yang terdampak, yaitu pengawasan dan pelayanan publik di bandara menjadi kurang efektif dan menurun kualitasnya. Selanjutnya, identifikasi isu Smart ASN. Isu yang pertama adalah keterbatasan akses teknologi informasi. Beberapa bandara di wilayah kerja Otban 10, terutama yang berada di daerah terpencil, menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang menghambat implementasi konsep Smart ASN yang berbasis digital. Isu Smart ASN yang kedua adalah kurangnya literasi digital di kalangan ASN. Sebagian ASN mungkin belum memiliki kompetensi digital yang memadai yang dapat menghambat implementasi konsep Smart ASN yang menuntut adaptasi terhadap teknologi informasi. Dan isu
Smart ASN yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Beberapa fasilitas teknologi seperti ruang kontrol CCTV belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung tugas pengawasan dan keamanan. Dari isu keterbatasan akses teknologi informasi, bandara di daerah terpencil kesulitan mendapatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Dari data yang ada, konektivitas internet dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang masih minim di beberapa titik wilayah kerja. Dampaknya adalah menghambat implementasi Smart ASN yang menuntut digitalisasi kerja. Dan yang kedua, menghambat proses koordinasi antara kantor outbound dengan bandara-bandara di wilayahnya. Dan dari isu kurangnya literasi digital di kalangan ASN adalah kompetensi digital sebagian ASN masih rendah sehingga sulit beradaptasi dengan sistem baru. Dari data yang ada, ASN memerlukan pelatihan khusus untuk mendukung transformasi digital menuju Smart ASN. Dan juga masih banyak pegawai yang tertinggal dalam hal teknologi digital. Dampaknya kinerja ASN menjadi lambat dalam memanfaatkan teknologi yang tersedia. Dan juga lambatnya proses kinerja pegawai karena tidak bisa menggunakan teknologi yang ada dengan maksimal. Isu yang ketiga, dari pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, yaitu fasilitas seperti ruang kontrol CCTV belum digunakan secara maksimal untuk tugas pengawasan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa teknologi yang sudah tersedia namun belum terintegrasi dengan sistem kerja ASN. Dampaknya adalah tugas pengawasan dan keamanan menjadi tidak maksimal. Berikut yang dapat saya jelaskan mengenai identifikasi isu manajemen ASN dan Smart ASN. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.